Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Dhani. Di video kali ini saya berperan sebagai Doni Adaben. Tapi saya mau menjelaskan apa saja yang mempengaruhi harga, berapa biayanya pembangunan antara daerah dan daerah. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi bahan, mungkin bahan yang diproduksi di daerah Jawa, kalau kita ngebangunnya di luar Jawa, tentu harganya berbeda. Itu dari segi bahan. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di pesisir, kemudian kita beli batu kali di pegunungan, itu juga harganya tentu berbeda. Yang kedua, yang menentukan biaya bangunan itu berbeda adalah biaya pekerja, di mana setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Adapun di mana saja tempat Anda berada, pasti ada yang kerjanya bagus, rapi. Kalau bagus, rapi, pengen cepat, kayaknya agak sulit, saya juga belum menemukan. Hasil itu bagaimana proses, maka kalau prosesnya penuh kehati-hatian dan punya skill, itu pasti akan menentukan hasil yang memuaskan. Sekali lagi, bangunan juga ada berapa persen bagian bangunan itu sesuai kriteria kita, ada juga beberapa persen yang kriterianya pekerja. Jadi kita harus bijak juga di situ. Kemudian yang ketiga, yang membuat perbedaan pembangunan biayanya itu lokasi. Jadi kalau lokasinya sulit untuk dilewati oleh truk bahan bangunan, itu juga memakan waktu yang lama dan tentu biayanya pun akan bertambah. Itu lokasi kita sendiri ya, jadi itu masalah masing-masing. Ada yang pinggir jalan bisa lewat mobil enak, ada juga yang jauh. Itu makanya sebelum mulai pembangunan, biasanya pemborong atau tukang itu survei dulu ke lokasi. Saya nanya-nanya harga. Kemudian yang keempat, ini masih di proses pekerja. Jadi kalau pengen cepet, pekerjanya ya harus banyak. Kalau santai ya cukup 2 atau 3 orang untuk ukuran 5 atau 10 meter. Itu 3 orang lah. Biasanya saya sering lihat 3 orang bisa bikin rumah ukuran 5 kali 10 atau kontrakan 2 orang atau 3 orang. Jadi kalau pengen cepat ya orangnya harus banyak. Nanti begitu finishing, biasanya di situ ada pengurangan dari kendeknya, biasanya dikurangi. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, adalah pembayarannya. Kalau kita ngasih bayaran kepada tukang atau pekerjanya lancar, ngasih bayaran atau kepada tukangnya lancar, insya Allah pekerjanya juga semestinya harus lancar. Kemudian pembelanjaan kepada material bangunan pun sama. Kalau kita bayarnya lancar, maka tidak ada yang sengaja dilambat-lambat gitu. Jadi untuk menghindari kesengajaan yang dilambat-lambat itu, setidaknya kita semuanya lancar dalam melakukan pembayaran, baik pembayaran pada tukang maupun bahan bangunan. Itu dulu tip dari saya. Nanti saya memberi tip yang lainnya. Apa sih perbedaan bahan bangunan, atau perbedaan kenapa sih setiap daerah itu biayanya berbeda-beda. Kemudian yang keenam juga, ini terkadang selera kita pengennya keramik, ya misalnya keramik yang bagus, yang berkualitas, nggak mau yang biasa.
Makanya saya menyediakan nomor telepon kalau masih wilayah Jabodetabek ya saya masih bisa ngirim untuk keramik, dan untuk pembangunan juga untuk pekerja atau mandor kalau masih Jabodetabek. Kenalan orang yang bisa dipercaya. Itu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membangun calon-calon juragan kontrakan. Membangun di masa seperti ini, kita memberikan, menyalurkan rezeki kepada orang lain. Ya, sampai jumpa.